Hai, salam Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama, Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan akan pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Namun sebelum itu saya mengundang kita semua menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Kami masih diizinkan Tuhan untuk bangun di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman, menikmati berbagai aktivitas kami bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan Tuhan, semuanya itu boleh meletakkan kekuatan bagi kehidupan kami, untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Ini cuma 3 ayat. Mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali. Hari ini kita membahas bagaimana pemahaman kita tentang Allah itu sendiri, dan bagaimana hikmat Allah menolong kita, bahkan dalam tanda kutip bisa menjadi hikmat Allah ataupun hikmat kita yang kita adakan sendiri untuk kepentingan kita. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan bagaimana keprihatinan dia tentang jemaat atau umat Yahudi atau masyarakat Yahudi yang ada di Roma, tentang pendidikan, tentang pemahaman secara religius atau pemahaman secara Alkitabiah tentang Allah itu sendiri. Hal ini menunjukkan bagaimana mereka melakukan Taurat atau hukum-hukum Taurat, tetapi sebenarnya mereka tidak memahami hukum Taurat itu sendiri. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini ada berat sebelah tentang pemahaman dan tentang bagaimana ketong melakukan apa yang ketong pahami. Sering ketong ketahui bahwa biasanya ketong melakukan apa yang ketong pahami, bukan apa yang tidak kita pahami. Tetapi hari ini bangsa Yahudi menunjukkan satu perbedaan. Bangsa Yahudi yang ada di Roma menunjukkan bagaimana perbedaannya seseorang yang tidak memahami tetapi mau melakukan. Dia jadi hanya sekedar sebagai bentuk pertanggungjawabannya, sebagai bentuk supaya tidak dicela dan sebagainya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu saya ingatkan bahwa pemahaman-pemahaman tentang keselamatan, tentang Taurat, dan kasih karunia Allah itu terus dibicarakan, terus dipertentangkan, terus diberikan pemahaman yang lebih baik setiap harinya. Tetapi ada orang-orang tertentu yang mempergunakan firman Tuhan sebagai tameng, sebagai
sebagai satu cara untuk mencapai titik di mana dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang religius atau orang-orang yang benar-benar beriman atau orang-orang yang benar-benar alkitabiah atau dalam tanda kutip orang-orang yang mencari kerajaan Allah atau bisa bilang juga orang-orang yang lebih dekat kepada Allah. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu hal yang sangat memprihatinkan di tengah-tengah minggu pendidikan, bulan pendidikan ini. Kotong memang sudah di akhir-akhir bulan, tetapi jangan sampai kotong lupa dan jangan sampai kotong kehilangan bagaimana kotong benar-benar harus berhikmat, harus benar-benar paham hikmat Allah itu sendiri untuk dipergunakan, untuk dijalankan di dalam ketemu kehidupan, untuk dilaksanakan, untuk dipahami dengan baik. Firman Allah memang kotong kalau lihat secara letter-let, ada yang bisa kotong terangkan secara lurus, ada yang kotong bisa mengerti dengan baik, ada yang bisa kotong langsung lakukan, tetapi tidak semuanya. Kotong memang diberikan hikmat yang khusus, kotong diberikan hikmat yang lebih, bahkan ada yang sampai digelar yang paling tinggi untuk mencapai pendidikan, untuk meraih pendidikan secara teologi dan sebagainya. Tetapi saya mau bilang, menerima hikmat Allah dan mempergunakannya untuk memahami apa yang menjadi maksud Allah adalah sesuatu yang benar-benar dan harus bersungguh-sungguh. Jadi bukan sekedar kotong baca saja lalu langsung kotong sampaikan, tidak. Kotong betul-betul mengundang Allah, kotong betul-betul harus memahami bahwa ajaran yang benar, doktrin yang benar itu harusnya dilaksanakan, harusnya benar-benar dipahami, baru dilaksanakan, baru diberitakan gitu. Bukan hanya sekedar kotong mau melaksanakan karena kotong sudah tahu, karena kotong rasa bahwa itu terlalu mudah untuk dimengerti, bahwa kotong sudah merasa bahwa semua orang mengerti, bahwa kotong merasa bahwa kotong adalah orang yang lebih mengerti daripada orang lain. Kotong langsung melakukannya tanpa memberikan pemahaman yang benar, tanpa memberikan pemahaman yang benar bagi kotong pun diri sendiri. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak ajaran yang muncul, ada begitu banyak pemahaman-pemahaman Alkitabiah yang muncul. Saya tidak mengajarkan untuk kotong harus menolak setiap penafsiran orang-orang, tetapi saya mau memberikan kotong pemahaman bahwa kotong perlu secara baik memahami firman Tuhan. Karena apa yang kotong sampaikan nantinya itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kotong benar-benar bersungguh-sungguh untuk memahaminya. Jadi kotong bukan hanya sekedar memberitakan firman terus menerus, tetapi kotong benar-benar harus memahami dengan baik. Pemberitaan firman Tuhan bukan soal bagaimana kotong soal kotong baca buku, soal kotong menggali firman Tuhan melalui Google, soal tentang kotong mengenal Tuhan dari kehidupan kotong sehari-hari, tetapi juga tentang bagaimana kotong meresapinya. Jadi firman Tuhan atau pengenalan akan Tuhan itu harusnya kotong lakukan setiap harinya. Harusnya kotong harus melakukannya dengan terus mau belajar. Bukan hanya memberikan pembelajaran, tetapi mau belajar. Hidup soal belajar. Jadi pengetahuan tentang Allah itu harus setiap harinya diperbarui. Bukan hari ini kotong baca terus selesai. Lalu kotong anggap bahwa besok akan firman-Nya tetap sama. Perenungan tetap sama. Orang-orang harus diberikan dengan hal yang sama. Tidak, Bapak Saudara. Pemahaman bangsa Yahudi tentang Taurat baik adanya. Mereka mengenal, mereka mau melakukan. Tetapi pengenalan yang benar merujukkan kepada mereka bahwa Allah itu memberikan keselamatan bagi setiap orang yang mau belajar tentang Dia. Yang mau belajar, yang mau melakukan segala sesuatu yang menjadi perintahnya di hadapan.
setiap orang, di hadapan semua masyarakat, di hadapan seluruh umat, bahkan di hadapan Allah kita sendiri. Berbicara tentang doktrin Allah merupakan sesuatu yang masih dipertentangkan oleh seluruh umat manusia, umat-umat yang percaya kepada Allah. Tetapi saya mau bilang bahwa doktrin yang benar adalah doktrin yang mengajarkan bahwa Allah adalah pemberi kasih karunia yang paling utama, dan ketong harus mengenal Dia setiap harinya dengan lebih baik. Bukan tentang bagaimana ketong mencari-cari hal yang membenarkan pemahaman ketong tentang Allah, tetapi biarlah Allah yang membenarkan kita atas segala pemahaman yang ketong buat bagi Dia. Jadi lakukanlah dan jadilah berkat untuk menunjukkan bahwa kasih karunia Allah akan mengamatkan ketong tentang pengenalan ketong terhadap Allah. Biarlah hikmat Allah terus ketong pegang di dalam ketong kehidupan, bukan hikmat pribadi lepas pribadi. Amin untuk firman Tuhan. Bapak-bapak saudara sekalian, mari kita menutup firman Tuhan saat ini dengan satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih, penyertaan, dan kesempatan yang Tuhan senantiasa berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami telah membaca merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya menjadi kekuatan akan pengenalan terhadap Allah dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mendoakan pribadi lepas pribadi kami, tugas tanggung jawab rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, pekerjaan, pelayanan, perekonomian kami, suka duka kami, segala sesuatu yang kami gumulkan di hadapan Tuhan, kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan. Biarlah di dalam Tuhan kami senantiasa mewujudkan kasih dan penyertaan Tuhan, dan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami di dalam anakmu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak-Bapak saudara semua, selamat mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Sampai jumpa kembali.